Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Raffiani dengan NIM 2111304076. Saya dari kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LO Learning Outcome atau capaian pembelajaran pada diskusi tutorial KPK pada minggu kemarin, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami promosi kesehatan dan tahapannya mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang-orang untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan mereka dan penentu-penentuannya, dan dengan demikian dapat meningkatkan derajat kesehatan mereka. Selanjutnya, tahapan promosi kesehatan. Tahapan promosi kesehatan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, tahap pengkajian. Tahap pertama dalam perencanaan promosi kesehatan yaitu pengkajian tentang apa yang dibutuhkan oleh klien ataupun komunitas untuk menjadi sehat. Yang kedua yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa promosi kesehatan yang akan dilakukan sudah terfokus pada prioritas kerja yang sesuai dengan tujuan atau goal, yakni untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien, meliputi individu, kelompok, maupun masyarakat. Yang ketiga adalah tahap implementasi. Tahap implementasi atau pelaksanaan adalah tindakan penyelesaian yang diperlukan untuk memenuhi tujuan, yakni untuk mencapai kesehatan yang optimal. Implementasi merupakan pelaksanaan dari rencana perawatan terhadap perilaku yang digambarkan dalam hasil individu yang diusulkan. Yang terakhir, tahap evaluasi. Tahap evaluasi dalam promosi kesehatan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tahapan evaluasi pada proses secara umum. Dalam tahapan evaluasi ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah standar ukuran yang digunakan untuk dijadikan suatu pedoman evaluasi. Selanjutnya, LO yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami tentang metode promosi dan media promosi kesehatan. Metode promosi kesehatan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, metode promosi individual atau perorangan. Dalam promosi kesehatan, metode yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau membina seseorang yang telah mulai tertarik terhadap perubahan perilaku atau inovasi. Yang kedua, metode promosi kelompok. Dalam memilih metode promosi kelompok, harus mengingat besarnya sasaran kelompok dan tingkat pendidikan formal dari sasaran. Dan biasanya, kelompok yang lebih besar metodenya akan berbeda dengan kelompok yang lebih kecil. Yang ketiga, metode promosi kesehatan secara massal. Metode promosi kesehatan secara massal ini dipakai untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat yang sifatnya massa atau publik. Sedangkan media promosi kesehatan merupakan semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronika, maupun media luar ruangan, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang akhirnya diharapkan dapat berubah perilaku ke arah positif terhadap kesehatan. Selanjutnya, LO yang ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami tentang PHBS sebagai salah satu gerakan dari promosi kesehatan. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat merupakan suatu upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat dengan melalui individu, kelompok, maupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasinya. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan. Sekian penjelasan LO Learning Outcome atau capaian pembelajaran dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.